Sahabat pendengar yang saya hormati, bayangkan sebuah pagi di sebuah desa kecil bernama Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Udara masih lembab oleh embun. Suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kandang bambu di belakang rumah warga. Dari kejauhan, terdengar deru sepeda motor tua para petani yang berangkat ke sawah, membawa cangkul di pundak dan harapan panen di dada. Jalan desa masih basah oleh sisa hujan malam, membuat tanah becek berbau khas yang sering kita rindukan. Di pinggir jalan utama desa, berdiri sebuah warung sederhana yang diberi nama Warung Pelita 27. Dari luar mungkin tampak biasa, dinding kayu sudah mulai kusam, atap seng berkarat, papan nama tua digantung seadanya. Tapi bagi warga Kalibagor, warung itu bukan sekadar tempat membeli gula, kopi, atau rokok. Ia adalah jantung kehidupan desa. Disitulah orang tua berkumpul membicarakan harga gabah, anak-anak mampir membeli permen sebelum sekolah, ibu-ibu singgah membeli minyak goreng sambil bertukar kabar tentang siapa yang sakit atau siapa yang baru melahirkan. Setiap pagi, suasana warung selalu riuh. Aroma kopi tubruk hitam mengepul dari teko, bercampur dengan suara radio tua yang masih setia memutar lagu campur sari. Rak kayu berisi gula Jawa, mie instan, permen warna-warni, minyak goreng curah, bahkan rokok lintingan, semuanya tertata rapi. Di pojok, ada papan kecil penuh, coretan kapur, daftar utang warga yang belum sempat membayar. Bagi orang luar, mungkin itu sekadar catatan kecil. Namun bagi warga desa, papan itu adalah simbol saling percaya bahwa mereka bisa makan hari ini meski panen baru tiba bulan depan. Warung itu dimiliki oleh seorang lelaki sepuh bernama Pak Rahmat, berusia lebih dari 60 tahun. Wajahnya berkerut, rambutnya memutih, tapi senyumnya selalu hangat. Dahulu ia pernah menjadi perangkat desa, dikenal jujur dan bijaksana. Setelah pensiun, ia membangun warung ini bersama anaknya Fajar dan menantunya Nadia. Sejak itu, Warung Pelita 27 menjadi tempat yang tak tergantikan. Setiap pembeli yang masuk selalu disambut Pak Rahmat dengan suara serak tapi ramah. "Monggo, silakan." Ia biasanya duduk di kursi bambu dekat pintu, menyapa siapa saja dengan sabar. Fajar, anak laki-lakinya, bertugas mengurus barang dari pemasok dan mencatat keuangan. Berbeda dengan sang ayah, wajah Fajar sering tampak tegang. Usianya baru 30-an, tapi beban hidup membuat keningnya berkerut lebih cepat. Sedangkan Nadia, istrinya, adalah sosok yang lincah dan penuh senyum. Tangannya cekatan melayani pelanggan, bercanda dengan anak-anak kecil, bahkan sering menulis daftar belanjaan untuk tetangga yang tidak bisa datang. Nadia adalah magnet warung itu. Ia mampu membuat setiap orang betah berlama-lama. Anak-anak suka padanya karena selalu diberi tambahan permen. Para ibu percaya padanya karena ia sering memberi utang tanpa banyak tanya. Bahkan bapak-bapak merasa nyaman ngobrol dengannya karena Nadia tak segan mendengarkan keluh kesah mereka tentang hasil panen atau harga pupuk yang naik. Namun di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang tidak dilihat orang luar. Rumah di belakang warung, tempat keluarga Pak Rahmat tinggal, tidak seharmonis yang tampak. Fajar dengan sifatnya yang keras sering bertengkar dengan Nadia soal uang warung, soal utang warga, soal cara mengatur rumah tangga, semua bisa jadi alasan pertengkaran. Pak Rahmat berulang kali menjadi penengah, menasihati anaknya agar lebih sabar, mengingatkan menantunya agar tabah. Dari luar, keluarga itu tampak rukun, tetapi bagi mereka yang jeli, seperti Bu Rini, tetangga sepuh yang sering mampir sore hari, ada kegelisahan yang mulai terasa. Wajah Nadia akhir-akhir ini sering murung, bisik Bu Rini suatu sore kepada temannya. Mungkin ada masalah di rumah, tapi dia pandai menyembunyikannya. Namun obrolan itu hanya berlalu begitu saja, karena bagi kebanyakan warga, Warung Pelita 27 tetap tampak ceria. Hari-hari berlalu, dan warung itu tetap ramai. Namun dari balik senyum dan canda, ada benih-benih konflik yang pelan-pelan tumbuh. Seperti air tenang yang menyimpan pusaran, keluarga itu menyimpan rahasia yang suatu saat akan meledak. Di antara warga, ada pula yang diam-diam iri pada Warung Pelita 27. Pak Darmo, pemilik warung baru yang diberi nama Warung Sinar Rejeki, merasa kesal karena warungnya sepi. Ia mulai menyebar bisik-bisik. Nadia itu terlalu baik. Semua orang boleh utang. Hati-hati. Nanti uang koperasi bermasalah. Gosip itu beredar dari mulut ke mulut, membuat sebagian orang mulai curiga. Sementara itu, di tingkat desa, Pak Lurah Suyono juga sedang menghadapi tekanan.
Ada isu bahwa uang koperasi desa tidak jelas arahnya. Diam-diam, ia merasa warung Pelita 27 bisa menjadi kambing hitam yang sempurna. Jika terjadi masalah, ia bisa mengarahkan tuduhan ke keluarga Rahmat agar warganya lupa soal koperasi. Semua itu menjadi bara kecil yang belum terlihat apinya. Hingga suatu malam hujan deras, bara itu akhirnya menyala, membawa tragedi yang mengguncang seluruh Kalibagor. Hujan turun sejak senja. Langit Kalibagor menggulung awan kelabu, angin barat bertiup membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang diguyur. Atap seng warung Pelita 27 berdentang-dentang, seperti gamelan yang dipukul satu nada berulang. Jalan penghubung ke Purwokerto sepi, sesekali hanya tampak lampu kendaraan menoreh garis tipis di tengah malam. Di dalam warung, lampu neon tua berkelip, cahayanya mengapung pucat di atas rak kayu. Nadia menata ulang gula, sabun, dan kopi. Tangannya bekerja pelan, tapi di dada ada beban yang sulit diatur. Fajar duduk di bangku panjang dekat meja kasir, menekuri buku catatan, alisnya bertaut. Pak Rahmat di kursi bambu dekat pintu, memandang tirai bambu yang sesekali berkibar tersapu angin. Radio tua menggumam lagu campur sari pelan, namun ditenggelamkan riuh hujan. Besok setor ke koperasi, ujar Fajar menyela suara hujan. Nada suaranya rendah, tapi tegang. Uang kas kita tidak cukup. Pak Rahmat mengangkat kepala, pelan. Kenapa tidak cukup, Le? Bukankah sudah disisihkan? Fajar menghela napas panjang. Harga barang naik, Pak. Minggu kemarin saya ambil stok tambahan dari pemasok Sokaraja. Kalau tidak, rak kosong. Nadia berhenti menata rak. Mas, kenapa tidak bilang? Buku kas harian di aku, kita bisa atur bersama. Fajar menutup buku catatan agak keras. Semuanya harus lewat kamu? Aku ini kepala rumah tangga, Nad. Kalimat itu menggantung, lembab seperti udara malam. Pak Rahmat menatap keduanya, sorot matanya cemas, tapi masih berusaha teduh. Kita keluarga, urusan uang bisa dibicarakan. Jangan keras hati. Nadia menelan ludah, memilih menahan kata-kata yang menyesakan. Di luar, seseorang berlari-lari kecil menyeberang jalan. Tirai bambu tersingkap. Tampak wajah Burini yang basah kuyup membawa payung lipat. Numpang berteduh dulu, Pak, sapa Burini. Napasnya tersengal. Di luar deras sekali. Monggo, Bu, jawab Pak Rahmat sambil bangkit. Mengambil kain untuk mengelap bangku. Duduk sini, dekat pintu. Burini duduk, matanya menatap sekilas ke arah Fajar dan Nadia. Ia merasakan arus tegang yang tidak kasat mata itu. Hujan begini, kopi hangat cocok, gumamnya. Nadia segera ke dapur kecil, menyiapkan teko hitam. Uap kopi meruap, harumnya sejenak menenangkan. Tadi saya lihat Pak Darmo berdiri di emper warungnya, kata Burini, sambil menggosok-gosok tangan yang dingin. Pengunjungnya lumayan, katanya gula lagi murah di sana. Fajar mengerutkan dahi. Murah dari mana? Dia mainkan omongan saja. Pak Rahmat menahan isyarat di matanya. Jangan hiraukan. Rezeki itu urusan Tuhan. Kita cukup jujur dan melayani baik-baik. Hujan merapat, suara seng seperti genderang. Listrik meredup sebentar, kembali menyala. Dari belakang, terdengar bunyi tetesan cepat. Baskom penampung bocor di gudang sudah penuh. Tidurnya air menetes ke lantai semen yang licin. Nadia hendak bangkit, tapi Pak Rahmat lebih dulu berkata, biar Bapak cek. Sebelum ia melangkah, Fajar membuka laci kasir. Di dalamnya, kaleng biskuit bekas, tempat mereka menyisih uang koperasi. Fajar mengangkatnya, suara koin beradu. Aku pinjam sebagian untuk ongkos ke kota besok, ucapnya datar. Nadia menoleh cepat. Mas, jangan dari situ. Itu uang koperasi. Ambil di dompetku saja. Fajar menatapnya. Lama, dingin. Dompetmu uang dari mana? Bukankah semuanya dari warung ini? Aku yang angkut. Aku yang beli ke pemasok. Aku tahu apa yang kubutuhkan. Pak Rahmat mengangkat tangan. Memohon. Ambil secukupnya. Catat. Besok kita hitung bersama. Fajar tersenyum kecut. Selalu bersama. Selalu dicatat. Lama-lama, aku ini tamu di rumah sendiri. Ia menunduk, membuka tutup kaleng. Beberapa koin terloncat dan bergemerincing ke lantai. Suara itu membuat Nadia refleks meraih gagang sapu di sudut, bermaksud menahan kaleng agar tidak terguling lebih jauh. Lantai depan sedikit basah, ada bekas air yang merayap dari celah pintu. Hujan telah menemukan jalan masuknya. Pak Rahmat melangkah ke gudang, mengambil baskom lain. Punggungnya sedikit bungkuk. Burini berdiri, menatap dengan gelisah.
Sudahlah nak, uang bisa dicari. Jangan keras pada istrimu. Rezeki datang kalau hati rukun. Fajar diam, rahangnya mengeras. Nadia, yang masih memegang gagang sapu, mengatur napas. Mas, kita tidak menolak tanggung jawab. Tapi uang koperasi harus utuh. Orang desa percaya pada kita. Aku lebih percaya pada catatan hitamku, sahut Fajar, menunjuk buku yang terlipat di meja. Utang kapur membuat kas kita kosong. Tidak ada lagi kredit, titik. Kalau kamu tutup utang kapur, mereka makan apa sebelum panen? Suara Nadia pecah, tapi tetap berusaha rendah. Warung ini bukan pabrik, ini rumah orang kampung. Hening menebal. Di luar, sepatu seorang pemuda menjejak becek, seperti bayangan lewat. Anak ronda bernama Bimo berhenti sebentar di teras, mengintip lewat celah tirai, lalu berlindung di bawah emper, ponsel tuanya menyala. Ia sedang hendak mengembalikan payung pinjaman Burini. Hujan menabuh terlalu keras, membuatnya enggan mengetuk. Bimo mengangkat ponsel, sekadar merekam suara hujan dan suasana warung yang samar terlihat dari sela tirai bambu. Dalam sekejap yang panjang, beberapa hal terjadi sekaligus. Pak Rahmat keluar lagi dari gudang, memeluk baskom plastik biru. Lantai gudang basah, jejak kakinya meninggalkan kilap tipis di semen. Ia melangkah ke pintu depan, berniat menaruh baskom di titik bocor. Di meja kasir, Fajar menunduk, mencoba mengumpulkan koin yang berserakan. Kaleng biskuit berguling pelan, hendak jatuh dari bibir meja. Nadia melangkah setapak, mengulurkan gagang sapu untuk menahan kaleng agar tidak jatuh. Biar aku, katanya. Pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Fajar berdiri mendadak, bahunya tanpa sengaja menyenggol siku Nadia yang sedang terulur. Gagang sapu terlepas dari tangannya, berayun ke depan. Pada saat yang sama, Pak Rahmat menjejak lantai yang licin. Tumitnya terpeleset. Baskom jatuh lebih dulu, menghamburkan air ke segala arah. Suara benda-benda kecil dari rak ikut berjatuhan sabun, permen, bungkus kopi. "Pak!" jerit Nadia. Tangannya mencoba meraih, tetapi telat. Tubuh Pak Rahmat oleng ke belakang, pundaknya membentur sisi rak kayu, lalu terhempas ke lantai. Suara benturannya pekak, menelan semua bunyi hujan dan radio. Dunia seolah berhenti sesaat. Burini menutup mulutnya, matanya membesar. Fajar mematung, darahnya serasa berhenti mengalir. Nadia melutut, kedua tangannya gemetar menyentuh bahu mertuanya. Pak, bangun Pak, bisik Nadia, air mata sudah tumpah. Pak, ini Nadia." Kelopak mata Pak Rahmat berkedut, napasnya berat, tersengal, seolah mencari udara di ruangan yang mendadak sempit. Ia menoleh pelan, menatap Nadia dan Fajar bergantian. Bibirnya bergerak, suaranya separuh tertelan hujan. "Jangan bertengkar lagi." Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, menyelinap di sudut bibirnya. "Pak." Fajar bersimpuh, kedua tangannya gemetar menyentuh lengan ayahnya. "Pak, maafkan aku." Dari luar, Bimo tersentak. Ia spontan menekan tombol rekam, tapi ponselnya sudah merekam dari awal suara hujan, kepingan percakapan sayup, dan dentuman benda jatuh. Ia berlari kecil ke tepi, menoleh ke jalan, kebingungan antara masuk atau memanggil orang pos ronda. "Burini, tolong panggil orang," teriak Nadia. "Puskesmas." Burini, meski lututnya bergetar, berlari keluar tanpa payung. Hujan menamparnya, tapi ia terus berteriak memanggil pemuda pos ronda, minta salah satu naik motor ke jalan besar, mencari mobil puskesmas. Di warung, waktu berputar lambat. Nadia meraba nadi di pergelangan Pak Rahmat, wajahnya pucat. Fajar masih membisu. Ia mengedipkan mata, seperti baru bangun dari mimpi buruk. "Ini salahku," gumamnya. Begitu lirih nyaris tidak terdengar. "Semua salahku." Nadia menggeleng cepat, meski air mata terus jatuh. "Jangan bicara begitu. Bantu angkat kepala Bapak." Ia menggulung kain, menyelipkannya di bawah kepala Pak Rahmat agar tidak menekan lantai dingin. Hujan tak kunjung kendur. Air merembes dari celah-celah kayu, membuat lantai semakin licin. Rak bergoyang pelan. Radio memutar lagu yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Di dinding, bayangan tirai bambu bergetar, seperti nafas yang tersengal. "Mas," kata Nadia, tersendat, "ambil selimut di kamar." Fajar beranjak, melangkah terhuyung. Ia menatap kaleng biskuit di lantai isi yang terserak, koin yang kehilangan tempat sebuah pemandangan, yang menampar harga diri dan menggulung rasa bersalahnya. Ia masuk ke kamar belakang, mengambil selimut tipis, lalu kembali. Nadia menyelimuti Pak Rahmat hingga dada,
mengusap tangan tua yang dingin. Tidak lama, suara knalpot motor terdengar mendekat, lalu riuh suara orang-orang yang berteduh di emper. Beberapa tetangga yang tadi menahan diri di rumah karena hujan, berdatangan setelah mendengar teriakan Bu Rini. Di antara mereka ada rupa yang cemas, ada yang bingung, ada pula mata yang diam-diam mencari potongan cerita untuk disambung di ruang obrolan besok pagi. Pak Rahmat kepeleset, kata Bu Rini keras, memotong potensi bisik-bisik. Tolong jangan ramai. Bantu saja. Puskesmas sedang dihubungi. Nadia menunduk, menahan tangis agar tetap bisa bicara. Pak, tahan sebentar ya. Bantuan datang. Ia menggenggam tangan mertuanya erat-erat seolah takut dilepaskan air hujan yang makin mendekat dari segala sisi. Fajar berlutut di sisi lain, menatap wajah ayahnya yang pucat. Di benaknya, kata-kata berkelebat. Koperasi, stok barang, utang kapur, kepala rumah tangga, semua tiba-tiba terasa kecil di hadapan napas ayahnya yang putus-putus. Ia membuka mulut, namun suara yang keluar hanya serakan udara. Di emper, Bimo bersandar pada tiang, ponsel di tangannya berkedip. Ia menggigit bibir. Ia tahu rekaman di ponselnya tak jelas. Hujan menutupi banyak hal, tirai bambu membuat gambar goyah. Tapi di telinganya, ia seperti mendengar satu hal yang terang. Tidak ada suara pukulan, tidak ada teriakan saling menghina, hanya gesekan benda, koin jatuh, sapu terlepas, dan tubuh yang terpeleset. Di luar sana, warung milik Pak Darmo terlihat remang. Ada sosok berdiri di ambang, memperhatikan dari jauh. Hujan menggambar garis-garis tipis di depan matanya. Ia menarik napas, lalu menutup pintu, membiarkan rasa ingin tahu bercampur perhitungan yang hanya ia pahami sendiri. Waktu menjadi rapuh malam itu, antara doa yang dirapalkan Bu Rini di sela nafasnya, tangis yang disembunyikan Nadia di balik ucapan lembut, dan kebisuan Fajar yang seperti lubang hitam di dalam dada, warung Pelita 27 berubah dari ruang tawa menjadi ruang duka. Sirene mobil puskesmas akhirnya terdengar sayup, mendekat pelan menembus tirai hujan. Orang-orang merapat, membuka jalan. Petugas turun, cekatan namun lembut, memeriksa nadi dan pernapasan. Salah satu menatap Nadia, kemudian Fajar, mengangguk pendek. Kami bawa ke puskesmas sekarang, katanya. Mohon beri ruang. Nadia mengusap kening Pak Rahmat sekali lagi. Pak, kita ke puskesmas. Tahan. Ya. Fajar membantu mengangkat tandu. Tangannya gemetar, namun kali ini ia tidak lari dari pandang mata ayahnya yang setengah tertutup. Ketika tandu melewati ambang, tirai bambu berayun, memercik air ke lantai. Rak-rak yang tadi berantakan mengeluarkan bunyi halus, seolah benda-benda kecil itu ikut melepas seseorang yang selalu menata mereka dengan sabar. Di jalan, genangan memantulkan lampu kuning mobil puskesmas, seperti mata yang berair. Warung Pelita 27 ditinggalkan dengan lampu neon yang masih menyala sendirian. Gagang sapu terbaring di lantai, kaleng biskuit menganga, koin-koin berkilat samar. Di sudut, radio masih menyanyikan lagu lama tentang rindu dan hujan. Dan di luar sana, desa yang selama ini memeluk, bersiap menjadi saksi yang sering kali lupa bagaimana caranya tidak berbisik. Malam itu, Kali Bagor menahan napas. Tidak ada yang tahu apakah subuh akan membawa kabar sembuh atau kabar duka. Tapi satu hal pasti, sejak dentuman itu terdengar, hidup keluarga Pak Rahmat tidak lagi sama. Dan desa pun, cepat atau lambat, akan dipaksa memilih, menjaga rukun, atau membiarkan fitnah berkecambah. Subuh menjemput Kali Bagor dengan wajah muram. Hujan memang sudah reda, tetapi udara dingin masih menggigit, embun menempel di dedaunan pisang, dan jalan tanah becek berbau menyengat. Suara ayam jantan terdengar lirih, seperti enggan membangunkan pagi. Di depan warung Pelita 27, kursi bambu yang biasanya dipenuhi bapak-bapak kini basah kuyup, menjadi saksi bisu dari malam panjang yang baru saja berlalu. Di rumah belakang warung, Nadia duduk di tikar dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar, matanya bengkak karena menangis semalaman. Di sampingnya, Bu Rini menggenggam tangan menantunya erat, berusaha menguatkan. Nak, sabar. Semua ini cobaan. Jangan salahkan dirimu, ucapnya lembut. Namun Nadia hanya menggeleng. Aku yang pegang sapu itu, Bu. Kalau saja aku tidak, kalau saja aku berhenti. Suaranya parau, patah di tengah kalimat. Fajar duduk di pojok ruangan, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam.
Ia belum mengeluarkan sepatah kata pun sejak Pak Rahmat dibawa ke puskesmas. Wajahnya pucat, matanya merah, tetapi mulutnya terkunci. Tidak lama, kabar buruk datang. Petugas puskesmas menyampaikan, Pak Rahmat meninggal dunia. Luka di kepala terlalu parah. Tubuh renta itu tidak mampu bertahan. Tangis Nadia pecah seketika. Ia terjatuh, wajahnya tertutup selendang. Bu Rini segera memeluknya, berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri tidak kuasa menahan air mata. Fajar tetap membisu. Hanya bahunya yang bergetar. Bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah helaan napas panjang. Geger desa. Kabar kematian Pak Rahmat menyebar cepat, lebih cepat dari matahari yang baru saja menembus kabut pagi. Dari rumah ke rumah, dari pos ronda hingga surau kecil, semua orang membicarakan tragedi di warung Pelita 27. Katanya jatuh karena terpeleset, ujar seorang lelaki di warung kopi. Tidak, aku dengar Nadia yang pegang sapu. Dia senggol Pak Rahmat. Sahut yang lain. Aduh bukan. Fajar itu keras kepala. Pasti karena pertengkaran. Bisik-bisik beranak pinak. Semakin ditahan, semakin liar. Ada yang membela Nadia, ada yang menuding Fajar. Ada pula yang berani berbisik. Mungkin mereka berdua sama-sama salah. Pak Darmo, pemilik warung pesaing, tersenyum tipis di balik cangkir kopinya. Ia tahu kabar itu adalah angin yang bisa ditiup kemana saja. Kasihan, ya, katanya pura-pura prihatin. Warung sebesar itu, tapi uang koperasi katanya sering bocor. Entahlah, kalimatnya menggantung, cukup untuk menyalakan kecurigaan baru. Garis kuning. Siang harinya, sebuah mobil polisi desa datang. Garis kuning dipasang di depan warung Pelita 27. Rak kayu yang terguncang, gagang sapu yang terjatuh, kaleng biskuit berisi uang koperasi, bahkan baskom plastik yang terguling semuanya diamankan sebagai barang bukti. Orang-orang segera berkerumun. Meski hujan gerimis masih turun. Ada yang melongok dari jendela rumah, ada yang mendekat sambil menyembunyikan rasa ingin tahu di balik payung. Loh, kalau sampai polisi pasang garis kuning, berarti ini dianggap kasus, bisik seorang ibu. Iya, jangan-jangan bukan kecelakaan. Bu Rini menegur keras. Cukup, jangan tambah gosip. Keluarga ini sudah cukup berduka. Tetapi suaranya kalah oleh riuh bisik-bisik. Bimo, pemuda ronda yang malam itu, sempat merekam dengan ponselnya. Berdiri agak jauh. Tangannya meremas saku celana. Tempat ponselnya disimpan. Ia bimbang. Haruskah ia bicara tentang rekaman itu? Atau diam saja sampai keadaan tenang? Duka dan rasa bersalah. Di rumah duka, suasana semakin berat. Jenazah Pak Rahmat dibaringkan. Warga bergotong royong menggali liang lahat. Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk pelayat. Pemuda memasang tikar dan kursi di halaman. Namun di balik doa dan air mata, bisik-bisik tidak berhenti. Nadia duduk bersila di samping jenazah. Wajahnya tertutup kerudung basah air mata. Ia mendengar bisikan orang di belakangnya. Meski mereka berusaha pelan. Kasihan Pak Rahmat. Kalau saja Nadia lebih hati-hati. Tidak yang salah Fajar. Semua orang tahu dia keras kepala. Setiap kata menusuk seperti pisau, membuat dadanya sesak. Fajar pun tidak luput. Sepanjang proses, ia menunduk, berusaha menghindari tatapan warga. Dalam hatinya, rasa bersalah semakin menjerat. Ia merasa gagal sebagai anak karena tidak mampu menjaga ayahnya, gagal sebagai suami karena pertengkaran dengan Nadia berujung tragedi. Namun bibirnya tetap terkunci. Gengsi menahan kata maaf yang seharusnya ia ucapkan. Tekanan dari atas. Di balai desa, Pak Lurah Suyono menerima laporan polisi. Ia duduk bersandar di kursi, wajahnya serius. Kasus ini jangan lama-lama, katanya. Warga sudah gelisah. Cari saja penyebab sederhana. Jangan libatkan koperasi. Seorang aparat desa mengangguk, meski dalam hati heran. Tapi Pak, uang koperasi memang ada catatan di warung itu. Tidak usah dibesar-besarkan. Katakan saja masalah rumah tangga. Titik. Pak Lurah Suyono tahu, kalau isu koperasi sampai mencuat, namanya bisa tercemar. Lebih mudah membiarkan warga menuding Fajar atau Nadia. Biarlah keluarga kecil itu menanggung semua prasangka. Malam sunyi, malam hari setelah pemakaman. Desa yang biasanya riuh oleh suara cengkerama menjadi sunyi. Nadia duduk di kamar, menatap kosong ke dinding. Tangannya memeluk selendang peninggalan Pak Rahmat yang masih berbau dupa. Air matanya jatuh lagi, membasahi kain itu. Fajar duduk di serambi, menyalakan rokok satu demi satu.
Asap mengepul, tapi hatinya tetap penuh sesak. Sesekali ia memukul meja kayu hingga retak, menyalahkan dirinya sendiri. Sesekali ia berdiri, berjalan tanpa arah ke sawah, berdiri di tengah pematang, menatap langit kosong. Bu Rini datang, mengetuk pelan. "Nak," katanya pada Nadia, "jangan larut. Ingat pesan terakhir almarhum. Jangan bertengkar lagi." Nadia menunduk, bahunya terguncang. "Tapi Bu, desa ini sekarang yang bertengkar. Semua saling menyalahkan. Bagaimana aku bisa kuat?" Bu Rini menepuk bahunya. "Percayalah, kebenaran akan muncul. Jangan menyerah." Di luar, angin malam berembus kencang, menggoyangkan tirai bambu di depan warung yang terkunci. Warung yang dulu menjadi pusat tawa kini berdiri sunyi, seperti kutukan yang menggantung di atas desa. Dan di balik semua itu, gosip semakin deras. Ada yang berkata, Nadia, penyebab jatuhnya mertua. Ada pula yang bersumpah, tidak, semua salah Fajar. Desa kecil itu mulai terbelah, seolah tragedi satu keluarga berubah menjadi cermin luka seluruh Kalibagor. Pagi berikutnya, balai desa Kalibagor dipenuhi orang. Bangunan sederhana dengan dinding cat hijau pucat itu biasanya hanya ramai ketika ada rapat RT atau pembagian bantuan. Namun hari itu, suasananya berbeda. Polisi desa bersama aparat kabupaten datang, membawa berkas tebal dan beberapa barang bukti, gagang sapu yang dibungkus plastik, kaleng biskuit penyimpan uang koperasi, dan buku catatan yang sebagian halamannya basah terkena air. Nadia dan Fajar dipanggil lebih dulu. Mereka duduk di kursi kayu yang keras, wajah pucat, tangan gemetar. Nadia menggenggam ujung jariknya erat-erat, seakan itu satu-satunya pegangan agar ia tidak runtuh. Fajar menunduk, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Seorang petugas membuka percakapan. "Kami ingin mendengar dari kalian berdua. Ceritakan kejadian malam itu secara jujur. Mulai dari pertengkaran hingga jatuhnya Pak Rahmat." Suasana seketika hening. Beberapa aparat desa menunduk, menulis di buku catatan. Dari jendela, suara warga berdesakan terdengar. Mereka ingin tahu, meski garis kuning sudah dipasang di luar. Nadia menarik napas dalam. Suaranya bergetar. "Saya hanya ingin meraih kaleng itu, Pak. Uang koperasi harus utuh." Tiba-tiba Mas Fajar berdiri, siku saya tersenggol, gagang sapu terlepas. Saat itu, Bapak baru keluar dari gudang. Semua terjadi cepat sekali. Saya tidak bermaksud. Saya sama sekali tidak ingin menyakiti beliau. Air matanya jatuh, membasahi jarik di pangkuannya. Petugas mengangguk pelan, lalu menoleh pada Fajar. "Bagaimana dengan kamu?" Fajar mengangkat wajah, suaranya serak namun tegas. "Kalau ada yang salah, saya yang salah." Saya berdiri mendadak, menyenggol Nadia. "Saya yang membuat Bapak jatuh. Jangan salahkan istri saya." Beberapa aparat saling pandang. Mereka tahu, dalam keluarga orang cenderung melindungi satu sama lain. Keterangan itu akan ditulis, tetapi belum tentu menjadi kebenaran tunggal. Gosip meledak. Ketika berita interogasi itu keluar, desa Kalibagor semakin panas. Di pasar pagi, ibu-ibu yang menimbang cabai berbisik pelan. "Aku yakin Nadia penyebabnya. Dia yang pegang sapu." Tidak, semua orang tahu Fajar keras kepala. Kalau tidak ada pertengkaran, tidak akan ada tragedi. Suara-suara itu berulang di warung kopi, di pos ronda, bahkan di halaman masjid selepas salat. Desa yang dulu damai kini benar-benar terbelah. Ada kelompok yang membela Nadia, ada yang menuduh Fajar. Pak Darmo memanfaatkan situasi. Di warungnya, ia sengaja menambahkan bumbu cerita. "Kasihan ya, kalau uang koperasi sampai bermasalah, bisa gawat." Aku dengar Fajar sering ambil tanpa catatan. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk. Meski tak ada bukti jelas. Tekanan dari Pak Lurah. Sementara itu, di ruang kerjanya, Pak Lurah Suyono menerima laporan polisi. Ia mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata, "Segera arahkan kasus ini ke persoalan rumah tangga. Jangan sampai melebar ke urusan koperasi desa. Itu bisa bikin gaduh." Seorang petugas berbisik, "Tapi Pak, bukti catatan memang ada kaitannya dengan koperasi. Kalau tertutup, warga bisa curiga." Pak Lurah menatap tajam. "Urusan koperasi biar saya yang tanggung jawab. Fokus saja pada keluarga Rahmat. Itu lebih mudah." Kalimat itu jelas, menunjukkan niatnya. Ia ingin tragedi ini menjadi tameng. Menutup kemungkinan warga menanyakan dana koperasi yang kabarnya tak seimbang. Nadia terpojok. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin jarang keluar rumah.
Setiap kali ia berjalan ke sumur membawa ember, tatapan warga menusuk seperti jarum. Ada yang diam, ada yang pura-pura tersenyum, ada pula yang terang-terangan berhenti bicara ketika ia lewat. Anak-anak yang dulu memanggil namanya dengan ceria kini menjauh. Bahkan ada yang berbisik, itu rumah pembunuhan. Nadia pulang dengan langkah berat, menahan tangis hingga masuk ke kamar. Di dalam, ia jatuh terduduk, wajahnya tertutup kedua tangan. Fajar pun tidak luput dari beban. Malam-malam ia duduk di serambi, menyalakan rokok satu demi satu, menatap asap melayang tanpa arah. Kadang ia meninju meja hingga berdarah, kadang berjalan tanpa tujuan ke sawah. Dalam pikirannya, suara ayahnya terus terngiang. Jangan bertengkar lagi. Kalimat itu menghantam dadanya, membuatnya semakin merasa bersalah. Bimo dan rekaman. Di sisi lain, pemuda ronda bernama Bimo menyimpan rahasia di ponselnya. Rekaman malam itu memang samar, penuh suara hujan dan tirai bambu berderak, namun jelas tidak ada suara benturan benda keras selain tubuh jatuh. Tidak ada teriakan kemarahan, tidak ada pukulan. Hanya kepanikan yang mendadak. Bimo gelisah. Ia ingin menunjukkan rekaman itu, tapi takut dianggap mencari sensasi. Ia pun hanya bercerita pada temannya dekat pos ronda. Aku rekam loh, tapi cuma suara hujan dan jatuh. Gak ada bukti jelas. Temannya menatapnya serius. Kalau begitu, simpan baik-baik, mungkin suatu saat berguna. Doa bersama. Melihat keadaan semakin genting, Burini mengajak ibu-ibu pengajian mengadakan doa bersama di musola kecil. Mereka membaca tahlil untuk almarhum Pak Rahmat, sekaligus memohon agar gosip berhenti. Kalau kita terus saling menuduh, kita lupa esensi rukun, kata Burini dengan suara bergetar. Pesan terakhir almarhum jelas, jangan bertengkar lagi. Tapi sekarang seluruh desa yang bertengkar. Beberapa ibu mengangguk, menitikan air mata. Tetapi di luar musola, suara gosip tetap berputar, seolah doa belum mampu menutup mulut manusia. Warung yang jadi kutukan, hari demi hari, warung Pelita 27 tetap tertutup. Tirai bambu yang dulu bergoyang riuh kini tergantung lesu. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas, sebagian berbisik, sebagian lain menggeleng pelan. Warung itu sudah jadi kutukan, kata seorang bapak di sawah. Bawa sial, tapi dulu tempat kita semua tertawa. Sahut yang lain. Ya, tapi sekarang beda. Sudah ada darah di sana. Warung yang dulu jantung desa kini menjadi simbol ketegangan. Tak ada lagi anak-anak membeli permen, tak ada lagi bapak-bapak duduk sore, hanya kesunyian, seolah bangunan itu pun ikut berkabung. Penutup bagian, malam berikutnya di rumah belakang warung, Fajar berkata lirih pada istrinya, kalau nanti polisi menuduhmu, aku akan bilang semua salahku, biar aku yang ditahan. Nadia menoleh cepat, matanya sembab, jangan mas, itu hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Aku tidak ingin ada kebohongan lain. Yang aku ingin hanya satu, orang-orang percaya bahwa semua ini kecelakaan. Fajar menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, ia menangis terisak. Aku gagal jadi anak, aku gagal jadi suami. Aku sudah kehilangan bapak, dan aku takut kehilangan kamu. Nadia mendekat, memeluknya erat. Mereka berdua menangis dalam diam, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Namun meski saling menguatkan, mereka tahu badai sebenarnya belum usai. Persidangan di kabupaten sudah menanti, dan di sana, gosip akan berubah menjadi tuntutan hukum. Hari sidang tiba lebih cepat dari yang dibayangkan. Sejak fajar, kabar itu sudah menyebar ke seluruh pelosok Kalibagor. Warga berbisik di sawah, di pos ronda, bahkan di pasar Sokaraja yang masih basah oleh sayur dan ikan segar. Hari ini Fajar dan Nadia disidang di kabupaten, begitu kata orang-orang. Sebagian ingin datang melihat, sebagian hanya menunggu kabar dari mulut ke mulut. Di halaman rumah, sebuah mobil bak terbuka dari kepolisian desa berhenti. Fajar dan Nadia dipanggil naik. Nadia duduk di belakang, wajahnya pucat, tangannya menggenggam jarik yang dilipat rapi di pangkuan. Fajar duduk di samping, rokok yang biasanya menemaninya kini absen. Mulutnya kering, tangannya mengepal. Beberapa tetangga berdiri di pinggir jalan, menatap dengan wajah sulit ditebak. Ada yang iba, ada yang curiga, ada pula yang hanya ingin menyaksikan sejarah kecil di desa. Burini berdiri paling depan, matanya berkaca-kaca. Sabar ya nak, kebenaran pasti terlihat, katanya sambil melambai pelan. Ruang sidang.
Pengadilan kabupaten terletak di kota kecil Purwokerto. Gedung tua bercat putih itu hari itu dipadati orang. Bukan hanya keluarga, tapi juga wartawan lokal dengan kamera sederhana, serta beberapa warga desa yang penasaran. Bagi mereka, sidang ini bukan hanya soal hukum, tapi juga tontonan. Nadia melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Fajar berjalan di sampingnya, wajah tegang namun berusaha tegak. Mereka duduk di kursi terdakwa, bersebelahan, tangan hampir bersentuhan, tapi tak saling menggenggam seperti dua orang yang sama-sama rapuh, tapi malu menunjukkan. Hakim masuk. Ruangan seketika hening. Suara ketukan palu bergema. Hari ini kita memeriksa perkara kematian almarhum Rahmat, pemilik warung Pelita 27 di desa Kalibagor. Terdakwa sementara adalah Fajar dan Nadia, yang berada di tempat kejadian. Kata terdakwa jatuh seperti batu di dada Nadia. Ia menunduk lebih dalam, bahunya bergetar. Kesaksian awal. Jaksa membuka sidang dengan membacakan kronologi singkat berdasarkan laporan polisi. Adanya pertengkaran dalam keluarga mengenai utang pelanggan dan uang koperasi. Lalu jatuhnya korban yang mengakibatkan kematian. Barang bukti berupa gagang sapu, kaleng biskuit, dan catatan keuangan ditunjukkan di meja pengadilan. Pertanyaan kami sederhana, ujar jaksa dengan nada dingin. Apakah kejadian itu murni kecelakaan atau ada unsur kesengajaan? Nadia dipanggil pertama. Ia berdiri, tubuhnya gemetar, kedua tangannya saling meremas. Yang mulia, suaranya lirih. Malam itu saya hanya ingin meraih kaleng. Mas Fajar berdiri. Siku saya tersenggol. Sapu terlepas, lalu Bapak keluar dari gudang. Semua begitu cepat. Saya tidak bermaksud mencelakai. Tidak sama sekali. Air matanya jatuh, membuat ruangan hening beberapa detik. Kemudian giliran Fajar. Suaranya lebih tegas, meski penuh luka. Saya yang salah, yang mulia. Saya berdiri mendadak, menyenggol Nadia. Saya yang membuat ayah jatuh. Istri saya tidak bersalah. Bisik-bisik terdengar dari bangku pengunjung. Ada yang mengangguk, ada yang menggeleng, seolah masing-masing sudah punya kesimpulan sendiri. Saksi-saksi. Saksi pertama yang dipanggil adalah Bu Rini. Ia melangkah pelan, tubuhnya renta tapi sorot matanya tegas. Saya memang sering lihat mereka bertengkar kecil, katanya dengan suara lantang. Tapi Nadia bukan perempuan jahat, dia selalu tabah. Kalau malam itu ada kecelakaan, saya yakin bukan karena niat buruk. Sebagian pengunjung menunduk, tersentuh. Tapi jaksa tetap menekan. Namun, Bu Rini, apakah benar Anda mendengar pertengkaran soal uang koperasi malam itu? Bu Rini terdiam sebentar, lalu mengangguk. Iya, tapi itu pertengkaran biasa. Tidak ada yang ingin membunuh. Saksi berikutnya adalah Roni, pemuda ronda. Wajahnya gugup, tangannya gemetar. Malam itu saya sempat mengembalikan payung Bu Rini. Saya lihat dari luar, suasana di warung tegang. Saya dengar suara keras, tapi tidak jelas. Saya tidak melihat ada yang memukul. Kemudian dipanggil Pak Darto, pedagang sayur yang kebetulan lewat malam itu. Saya dengar suara gaduh dan jeritan, katanya. Tapi saya tidak lihat ada pemukulan. Besok paginya baru tahu kalau Pak Rahmat meninggal. Keterangan-keterangan itu memperkuat bahwa tidak ada niat kekerasan. Namun tetap menegaskan, pertengkaran memang ada. Dan itu menjadi akar keraguan. Gosip jadi senjata. Di luar gedung pengadilan, kerumunan warga yang ikut datang semakin gaduh. Ada yang membela Nadia, ada yang menuduhnya bersalah. Ada pula yang menyalahkan Fajar. Polisi terpaksa membuat barikade agar tidak terjadi keributan. Pak Darmo berdiri di antara massa, wajahnya datar, tapi matanya bersinar puas. Ia tahu, semakin ramai gosip, semakin mudah orang melupakan warungnya yang sepi. Ia bahkan berbisik pada orang di sampingnya, kalau terbukti salah, jelas warung itu harus tutup. Rejeki pindah ke tempat lain. Sementara itu, di ruang kerja kabupaten, Pak Lurah Suyono memantau perkembangan lewat laporan aparat. Ia tersenyum tipis. Bagus, biarkan orang sibuk dengan sidang itu. Jangan ada yang tanya koperasi. Malam penuh gelisah. Setelah sidang ditutup sementara, hakim berkata, kasus ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih mendalam. Untuk sementara kedua terdakwa tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah kabupaten. Kabar itu sampai ke desa sore harinya. Orang-orang kembali membicarakan dengan versi masing-masing. Kalau memang kecelakaan, kenapa sidangnya panjang? Kata seorang bapak di sawah. Aku tetap yakin Nadia tidak bersalah. Semua ini musibah, sahut tetangganya. Desa semakin panas. Bahkan keluarga jauh Pak Rahmat yang tinggal di kota ikut datang menanyakan detail.
Ada yang diam-diam menekan polisi agar kasus ini tidak dianggap selesai begitu saja. Malamnya, di rumah belakang warung yang kini terasa hampa, Nadia duduk di sudut dengan wajah tertutup selendang. Fajar masuk, duduk di sampingnya. Untuk beberapa menit mereka hanya diam, hanya suara jangkrik terdengar. Lalu Fajar berbisik, "Apapun yang terjadi nanti, aku akan tetap di sampingmu." Nadia menoleh, matanya basah. "Tapi Mas, kalau pengadilan memutuskan aku bersalah," Fajar menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, aku akan ikut bersalah. Karena tanpa aku, semua itu tidak akan terjadi." Air mata Nadia mengalir deras. Pesan terakhir Pak Rahmat kembali terngiang. Jangan bertengkar lagi. Tapi kini bukan hanya mereka berdua yang bertengkar. Seluruh desa, bahkan hukum, ikut menyeret mereka ke pusaran yang tak berujung. Sidang kedua digelar 2 minggu kemudian. Sejak pagi, halaman pengadilan kabupaten sudah penuh sesak. Warga desa Kalibagor datang berombongan. Ada yang naik sepeda, ada yang menumpang truk sayur, ada pula yang berjalan kaki dari terminal. Mereka bercampur dengan wartawan lokal yang menenteng kamera, serta pedagang kecil yang berjualan kacang rebus dan es teh di depan gedung. Seolah-olah sidang ini telah berubah menjadi tontonan besar, bukan lagi urusan hukum semata. Fajar dan Nadia dibawa dengan mobil tahanan. Meski status mereka masih saksi sekaligus pihak terduga, pengawalan dibuat ketat karena massa makin sulit dikendalikan. Dari balik kaca, wajah Nadia pucat, matanya sembab. Fajar duduk kaku, tangannya mengepal, matanya merah karena kurang tidur. Suasana ruang sidang penuh hingga bangku belakang. Beberapa warga desa berdesakan, bahkan ada yang berdiri. Hakim membuka persidangan dengan suara berat. "Hari ini kita melanjutkan pemeriksaan kasus kematian almarhum Rahmat, pemilik warung Pelita 27. Akan dihadirkan saksi tambahan dan hasil forensik." Kata forensik membuat ruangan riuh. Bisik-bisik menyebar cepat. Ada yang merasa kasus ini makin serius, ada yang berharap hasilnya bisa membebaskan keluarga itu. Hasil forensik, jaksa maju dengan berkas tebal di tangannya. "Berdasarkan pemeriksaan medis," ujarnya lantang, "luka di kepala korban memang akibat benturan keras dengan lantai semen. Tidak ditemukan tanda-tanda pukulan menggunakan benda tumpul. Dengan kata lain, tidak ada bukti bahwa sapu digunakan sebagai senjata." Ruangan bergemuruh. Beberapa orang bertepuk tangan lega, beberapa lagi menggeleng kecewa karena berharap ada vonis keras. Namun jaksa melanjutkan dengan nada tajam. "Tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah jatuhnya korban murni kecelakaan atau akibat kelalaian yang bisa dihukum. Inilah yang akan kita buktikan." Nadia menunduk. Bahunya bergetar. Ia lega mendengar sapu tidak dijadikan bukti senjata, tapi kata kelalaian membuatnya semakin gelisah. Saksi baru. Saksi berikutnya adalah Roni, pemuda ronda yang malam itu sempat lewat. Dengan wajah gugup, ia berkata, "Saya memang melihat suasana tegang dari luar. Tapi saya tidak mendengar ada pukulan. Tidak ada yang mengangkat tangan. Hanya suara tinggi dan gaduh." Hakim mengangguk, lalu mencatat. Keterangan itu memberi sedikit napas bagi Nadia, namun tetap memperkuat anggapan bahwa pertengkaran memang menjadi pemicu. Setelah itu, dipanggil Bu Rini lagi. Kali ini suaranya lebih tegas. "Saya tahu keluarga itu sering tegang, tapi saya juga tahu almarhum sayang pada mereka. Saya percaya ini musibah, bukan niat jahat." Namun jaksa tidak berhenti. Ia menunjukkan catatan hitam milik Fajar, daftar pemasok dari kota, dengan tulisan tangan mengenai uang keluar. Bukti ini menunjukkan ada tekanan ekonomi yang besar, utang koperasi, pemasok, dan catatan tidak jelas. Bukankah ini cukup jadi motif pertengkaran serius? Fajar menelan ludah, lalu menjawab dengan suara gemetar. "Saya memang keras kepala malam itu, tapi saya tidak pernah berniat menyakiti Bapak. Semua hanya emosi sesaat. Kalau ada yang salah, itu salah saya. Jangan libatkan Nadia." "Nadia, ikut bicara." Hakim menoleh pada Nadia. "Apakah kamu menerima pernyataan suamimu?" Nadia mengangkat wajah, matanya basah. "Mas Fajar tidak bersalah, Yang Mulia. Semua ini kecelakaan. Saya yang memegang sapu itu terakhir. Kalau harus ada yang dihukum, biar saya." Ruangan seketika hening. Semua orang menatap pasangan itu yang saling berebut tanggung jawab, seakan ingin menanggung dosa sendiri demi melindungi yang lain. Hakim mengetuk palu 3 kali. "Cukup. Kalian berdua saling menyalahkan diri sendiri.
Tapi pengadilan mencari kebenaran, bukan sekadar pengorbanan. Sidang ditunda. Putusan akan diumumkan setelah semua bukti ditelaah. Masa memanas. Begitu keluar dari ruang sidang, masa di luar semakin ribut. Ada yang berteriak, "Tangkap Nadia." Ada pula yang membela, "Jangan salahkan dia, ini musibah." Polisi membentuk barikade agar keributan tidak berubah jadi perkelahian. Pak Darmo berdiri di tengah kerumunan, ikut mengompori. Kalau warung itu buka lagi, jangan ada yang belanja. Kita harus tolak pembawa sial. Beberapa orang mengangguk, meski ada pula yang ragu. Di rumah kepala desa, malam itu sekelompok warga berkumpul mendesak agar keluarga Fajar diusir sementara. "Warung itu bikin desa kita tidak tenang," kata seorang bapak dengan suara tinggi. Namun sebagian lain membela. "Kalau kita usir, kita lebih kejam daripada hukum. Biarkan pengadilan yang menentukan." Desa benar-benar terbelah. Malam sunyi di rumah belakang warung. Sementara itu, di rumah belakang warung, Nadia duduk memeluk lutut. Ia menatap foto almarhum Rahmat yang tergantung di dinding. "Pak, kami tidak bisa hentikan pertengkaran. Desa ini pun ikut bertengkar. Apa kami kuat menghadapi semua ini?" Bisiknya lirih. Fajar duduk di samping, bahunya jatuh. "Aku tidak tahu, Sar. Tapi aku tahu satu hal. Apapun keputusan hakim nanti, kita harus tetap bersama. Itu satu-satunya cara kita menghormati Bapak." Nadia menoleh, matanya penuh air. Ia menggenggam tangan suaminya erat. Malam itu, meski dunia di luar semakin gaduh, mereka berdua mencoba menemukan kekuatan dalam diam. Angin malam berembus kencang, menggoyangkan tirai bambu di depan warung yang masih terkunci. Suara itu terdengar seperti bisikan samar dari almarhum Rahmat. "Jangan bertengkar lagi." Dan bagi Fajar maupun Nadia, kalimat itu kini terasa lebih berat daripada vonis hakim manapun. Hari sidang ketiga tiba. Sejak matahari baru naik, halaman pengadilan kabupaten sudah berubah menjadi lautan manusia. Warga Kalibagor datang lebih banyak dari sebelumnya, seolah-olah sidang ini adalah hajatan besar. Ada yang membawa anak-anak, ada yang mengenakan sarung seakan hendak ke pengajian, ada pula yang datang hanya untuk berdagang gorengan dan kopi. Wartawan lokal berjejer dengan kamera seadanya, siap merekam setiap gerakan Fajar dan Nadia. Mobil tahanan berhenti di depan gedung. Polisi membuat barikade, berusaha menahan kerumunan yang semakin bising. Dari balik kaca, wajah Nadia tampak pucat, matanya sembab. Fajar duduk kaku di sampingnya, tangannya mengepal, matanya merah. Ketika mereka turun, suara teriakan bercampur. "Bebaskan Nadia! Tangkap Fajar! Pembawa sial! Usir dari desa." Polisi mendorong massa perlahan, membuka jalan menuju ruang sidang. Pembukaan sidang, hakim membuka dengan nada berat. "Hari ini kita melanjutkan pemeriksaan kasus kematian almarhum Rahmat. Akan dihadirkan saksi tambahan dan hasil forensik lanjutan." Kata forensik kembali membuat ruangan riuh. Sebagian pengunjung menunduk khusyuk, sebagian lain berbisik-bisik seolah sudah tahu hasilnya. Jaksa maju dengan berkas baru. "Berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan," ujarnya lantang, "tidak ditemukan tanda pukulan benda tumpul di tubuh korban. Luka murni akibat benturan dengan lantai dan rak kayu. Artinya, sapu bukan senjata. Namun, ada unsur kelalaian, pertengkaran, lantai licin, dan gerakan ceroboh yang menyebabkan korban jatuh." Bisik-bisik semakin ramai. Ada yang lega, ada yang kecewa. Saksi tambahan. Saksi pertama hari itu adalah Pak Darto, pedagang sayur yang lewat malam tragedi. "Saya memang dengar suara gaduh," katanya dengan suara datar. "Ada teriakan, lalu hening, lalu jeritan. Tapi saya tidak lihat ada pemukulan." Kemudian giliran Bimo, pemuda ronda. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat berdiri di depan hakim. "Yang mulia, malam itu saya sempat merekam dengan ponsel. Suara hujan keras, lalu ada suara kaleng jatuh, dan suara orang teriak. Tidak ada suara pukulan. Semua terjadi cepat sekali." Jaksa menatap tajam. "Apakah rekaman itu bisa diperdengarkan di sini?" Bimo mengangguk ragu, lalu menyerahkan ponselnya. Ruangan hening ketika rekaman diputar. Suara hujan deras, dentuman kaleng jatuh, teriakan panik Nadia, lalu suara benda berat menghantam lantai. Tidak ada suara lain. Hakim mengangguk pelan. Bukti tambahan dicatat. Pengakuan di ruang sidang. Fajar dipanggil lagi.
Ia berdiri dengan suara bergetar. Yang mulia, saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Malam itu saya marah karena masalah uang koperasi. Saya berdiri mendadak, menyenggol Nadia. Sapu terlepas, Bapak jatuh, semua salah saya. Kalau harus ada yang dihukum, biar saya. Ruangan bergemuruh, ada yang mengangguk, ada yang mencibir. Hakim lalu menoleh pada Nadia. Apakah kamu menerima pernyataan suamimu? Nadia menatap Fajar lama, matanya penuh air. Mas Fajar tidak bersalah yang mulia. Saya yang memegang sapu terakhir. Kalau harus ada yang dihukum, biar saya. Suasana membeku. Semua orang menatap mereka. Sepasang suami istri yang saling berebut kesalahan, seakan rela hancur demi melindungi yang lain. Hakim mengetuk palu. Cukup. Pengadilan mencari kebenaran. Bukan sekadar pengorbanan. Desa Memanas. Sidang ditutup sementara, putusan ditunda. Begitu keluar gedung, kerumunan massa makin gaduh. Polisi harus membuat barikade agar tidak terjadi keributan. Teriakan bercampur. Pembunuh. Hukum mereka. Tidak, itu musibah, jangan kejam. Di desa, malam itu, suasana semakin panas. Beberapa warga berkumpul di rumah kepala desa, mendesak agar keluarga Fajar diusir sementara. Warung itu bawa sial. Anak-anak takut lewat, kata seorang bapak dengan suara tinggi. Namun sebagian lain menolak. Kalau kita usir, kita lebih kejam daripada hakim. Biarkan hukum yang bicara. Desa Kalibagor benar-benar terbelah. Ada yang membela Nadia dan Fajar, ada yang menolak mereka hidup di sana lagi. Malam sunyi. Di rumah belakang warung, Nadia duduk memeluk lutut. Ia menatap foto almarhum Rahmat di dinding. Air matanya mengalir. Pak, apakah Bapak memaafkan kami? Desa ini bertengkar karena kami. Apa kami kuat menghadapi semua ini? Fajar duduk di sampingnya. Aku tidak tahu, Sar. Tapi aku tahu satu hal. Apapun keputusan hakim nanti, kita harus tetap bersama. Itu cara kita menghormati Bapak. Mereka saling menggenggam tangan erat, meski dunia di luar semakin gaduh. Di luar, angin malam menggoyangkan tirai bambu di depan warung. Suaranya terdengar seperti bisikan samar. Jangan bertengkar lagi. Dan bagi Fajar serta Nadia, pesan itu terasa seperti ujian terakhir. Sejak sidang ketiga, nama Fajar dan Nadia semakin sering terdengar. Bukan hanya di desa Kalibagor, tetapi juga di kecamatan, bahkan masuk ke berita lokal di Purwokerto. Wartawan datang hampir setiap hari, memotret warung yang masih dipasangi garis kuning, menulis judul-judul mencolok di koran murah dan situs daring. Menantu atau anak, siapa penyebab kematian warung Pelita 27? Bagi warga desa, berita itu seperti api yang disiram bensin. Gosip semakin liar. Di warung kopi, orang-orang mendebatkan siapa yang paling bersalah. Di pasar, ibu-ibu menutup mulut dengan tangan sambil berbisik. Kasihan, keluarga itu jadi tontonan orang kota. Namun ada juga yang berkata, bagus, biar semua terbuka. Kalau salah, harus dihukum. Tekanan dari keluarga besar. Tidak hanya warga desa, keluarga besar almarhum Rahmat yang tinggal di kota juga ikut campur. Seorang keponakan bernama Pak Jaya datang bersama istrinya, membawa nada suara keras. Kami tidak bisa diam. Paman meninggal karena kelalaian. Siapapun yang salah harus bertanggung jawab. Ia mendatangi rumah kepala desa, menuntut agar kasus ini diproses lebih cepat. Kalau pengadilan lambat, kami yang akan turun tangan. Nama keluarga harus dibersihkan. Pak Lurah Suyono merasa terpojok. Di satu sisi, ia ingin kasus ini tetap diarahkan sebagai persoalan rumah tangga. Di sisi lain, desakan keluarga besar Rahmat membuatnya sulit menahan tekanan. Ia mulai memainkan siasat, mendekati media, menyebarkan narasi bahwa kasus ini murni akibat pertengkaran keluarga, bukan ada hubungannya dengan dana koperasi. Tekanan media, setiap hari, wartawan muncul di depan rumah Fajar dan Nadia. Mereka mengetuk pintu, menodongkan mikrofon, bertanya dengan suara tajam, Bu Nadia, apakah benar Anda yang menjatuhkan sapu malam itu? Mas Fajar, betulkah Anda menggunakan uang koperasi tanpa sepengetahuan almarhum? Nadia selalu menolak menjawab. Ia hanya menutup pintu, lalu menangis di baliknya. Fajar mencoba menahan amarah, tetapi matanya memerah setiap kali mendengar pertanyaan itu. Anak-anak kecil desa mulai menirukan gaya wartawan, berlari-lari sambil membawa ranting kayu sebagai mikrofon mainan. Bu Nadia, benar bukan pembunuh? Teriak mereka. Setiap kali itu terjadi,
Nadia hanya bisa masuk ke kamar, wajahnya tertutup bantal. Bimo dalam dilema. Di sisi lain Bimo, pemuda ronda yang punya rekaman malam tragedi, semakin gelisah. Rekaman itu bisa meringankan Nadia dan Fajar, tetapi ia takut dijadikan sasaran jika mengungkap semuanya. Ia bimbang antara menyimpan atau menyerahkan ke polisi. Suatu malam, ia mendatangi Bu Rini. "Bu, saya punya rekaman. Memang tidak jelas, tapi bisa menunjukkan kalau tidak ada niat jahat. Saya harus bagaimana?" Bu Rini menatapnya lama. "Nak, kalau itu bisa menolong kebenaran, jangan disimpan sendiri. Tapi bersiaplah, orang yang membawa kebenaran sering jadi sasaran. Kamu harus kuat." Bimo mengangguk, meski wajahnya masih ragu. Fajar dan Nadia di rumah. Malam-malam mereka semakin panjang. Nadia duduk di sudut kamar, wajahnya pucat. "Mas, kalau aku benar-benar diputus bersalah, apa yang akan kau lakukan?" tanyanya lirih. Fajar meraih tangannya, menggenggam erat. "Kalau begitu, aku akan ikut bersalah. Aku tidak akan biarkan kamu menanggung sendiri." Nadia menggeleng, air matanya jatuh. "Jangan Mas, kalau kita berdua hancur, siapa yang akan menjaga pesan Bapak?" Fajar menutup wajahnya, suaranya pecah. "Aku sudah gagal jadi anak, jangan biarkan aku gagal jadi suami." Mereka berdua saling memeluk, menangis tanpa kata. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam menemani, seolah seluruh alam ikut larut dalam duka mereka. Desa yang terbelah, sementara itu, desa Kalibagor semakin terpecah. Sebagian warga terang-terangan menolak berhubungan dengan keluarga Fajar. "Jangan belanja di warung itu kalau nanti buka lagi, bisa bawa sial," kata seorang bapak di sawah. Namun ada juga yang membela diam-diam. "Kalau kita jauhi mereka, siapa lagi yang akan menguatkan? Mereka manusia, bukan hantu." Ketegangan itu merembes ke setiap sudut. Anak-anak tidak mau bermain di depan rumah Nadia. Ibu-ibu mulai menghindari. Bapak-bapak enggan duduk di kursi bambu warung. Warung Pelita 27 yang dulu simbol kebersamaan, kini benar-benar menjadi lambang perpecahan. Malam doa, Bu Rini mengajak beberapa tetangga dekat untuk mengadakan doa di rumah Nadia. Mereka membaca Yasin dan tahlil, berharap Allah memberi jalan keluar. Setelah doa selesai, Bu Rini berkata, "Nak, ingat pesan almarhum, jangan bertengkar lagi. Sekarang bukan hanya keluarga kalian, tapi seluruh desa yang bertengkar. Kalian harus jadi yang paling kuat." Nadia menunduk, matanya basah. Fajar menatap lantai, bahunya terguncang. Mereka tahu kata-kata Bu Rini benar, tapi beban terasa terlalu berat. Menjelang sidang berikutnya, hari-hari menjelang sidang keempat, ketegangan semakin terasa. Wartawan makin banyak, keluarga besar Rahmat semakin menekan, desa semakin gaduh. Di tengah malam yang dingin, Nadia berbisik pada Fajar, "Mas, aku takut, bukan hanya pada keputusan hakim, tapi pada kebencian orang. Rasanya mereka ingin kita hilang dari desa." Fajar memeluknya erat. "Kalau semua orang membenci, biarlah. Asal kau tetap di sisiku, aku bisa bertahan." Nadia menangis pelan, suaranya pecah. "Mas, apakah Bapak melihat kita dari sana? Apakah beliau memaafkan kita?" Fajar menunduk, air matanya jatuh. "Aku tidak tahu, Sar. Tapi aku tahu satu hal. Kalau kita tetap bersama, itu cara kita menghormati beliau." Angin malam menggoyangkan tirai bambu di depan warung. Suara samar itu terdengar lagi, seolah Rahmat masih berbisik, "Jangan bertengkar lagi." Dan bagi Fajar serta Nadia, pesan itu kini menjadi satu-satunya pegangan untuk bertahan di tengah badai. Hari sidang keempat akhirnya tiba. Sejak subuh, suasana di Kalibagor terasa tegang. Warga berbondong-bondong menuju kabupaten, sebagian naik sepeda motor, sebagian menumpang pikap sayur. Ada yang benar-benar ingin tahu hasil sidang, ada pula yang sekadar ikut arus karena rasa penasaran. Di halaman pengadilan, polisi sudah bersiaga. Wartawan menunggu dengan kamera terangkat, sementara pedagang asongan sibuk menawarkan gorengan. Teriakan massa bercampur, ada yang membela, ada yang menuduh. Ketika mobil tahanan datang, semua mata tertuju pada Fajar dan Nadia. Nadia menunduk, wajahnya pucat, jarik di pangkuannya basah oleh keringat dingin. Fajar duduk kaku, matanya lurus ke depan, seakan berusaha mengabaikan sorak-sorai massa. Pembukaan sidang. Hakim membuka persidangan dengan suara berat. "Hari ini kita melanjutkan pemeriksaan kasus kematian almarhum Rahmat. Akan diperdengarkan kembali keterangan saksi serta penilaian dari ahli hukum
mengenai kemungkinan adanya kelalaian. Ruangan hening. Meski bisikan kecil tetap terdengar di bangku belakang. Saksi ahli, seorang dokter forensik dipanggil ke depan. Dengan suara tenang, ia menjelaskan, luka di kepala korban sesuai dengan jatuh di permukaan keras. Tidak ada tanda kekerasan lain. Kesimpulan kami, kematian akibat benturan. Tetapi pertanyaannya adalah, apa benturan itu murni kecelakaan, atau karena kondisi yang lalai dibiarkan terjadi? Jaksa menambahkan, lantai licin, pertengkaran, dan kurangnya kontrol di dalam rumah adalah bentuk kelalaian, dan kelalaian bisa dihukum. Ruangan bergemuruh. Sebagian orang mengangguk, sebagian lain menggeleng. Nadia dipanggil. Nadia berdiri, tubuhnya gemetar. Yang mulia, saya tidak berniat mencelakai. Malam itu, saya hanya ingin menjaga uang koperasi tetap utuh. Saya tidak tahu sapu akan terlepas. Semua terjadi begitu cepat. Suaranya pecah. Air mata mengalir. Jaksa menatap tajam. Tapi Anda mengakui memegang sapu sebelum peristiwa terjadi? Iya, tapi bukan untuk menyerang. Saya hanya ingin menghalau kaleng yang hampir jatuh. Namun akibatnya korban meninggal. Apakah Anda menyadari konsekuensi itu? Nadia menunduk. Suaranya bergetar. Saya sadar. Tapi itu kecelakaan. Demi Allah, saya tidak bermaksud. Fajar menyusul. Giliran Fajar. Ia berdiri tegak, wajahnya kaku. Saya yang harus disalahkan, Yang Mulia. Saya marah malam itu. Saya berdiri mendadak, menyenggol Nadia. Semua akibat sikap saya. Kalau harus ada yang dipenjara, biar saya. Hakim menatap lama. Kamu dan istrimu terus saling menanggung dosa satu sama lain. Tapi pengadilan tidak bisa memutus berdasarkan pengakuan yang penuh pengorbanan. Kami butuh kebenaran. Bu, Rini, kembali bersaksi. Bu Rini dipanggil sekali lagi. Suaranya serak tapi tegas. Saya tahu keluarga itu sering ribut, tapi saya juga tahu Nadia bukan perempuan jahat. Ia selalu tabah. Kalau malam itu ada tragedi, itu musibah. Saya percaya almarhum tidak akan menuduh mereka. Sebagian orang terdiam, tersentuh. Namun jaksa kembali menekankan, tetapi fakta tetap menunjukkan adanya pertengkaran dan kelalaian. Itu tidak bisa diabaikan. Desa terbelah. Di luar sidang, kerumunan semakin panas. Ada yang berteriak, hukum mereka. Ada pula yang membela, jangan kejam. Itu kecelakaan. Polisi membuat pagar manusia agar tidak terjadi keributan. Pak Darmo terlihat di tengah masa, kembali mengompori. Kalau warung itu dibuka lagi, jangan ada yang belanja, itu warung kutukan. Teriakannya membuat sebagian orang ikut bersorak. Namun ada juga yang membela. Seorang pemuda desa berteriak, kalau bukan musibah, kenapa forensik bilang tidak ada tanda kekerasan? Kalian cuma iri. Perdebatan hampir berubah jadi perkelahian sebelum polisi melerai. Malam di rumah belakang warung. Sepulang dari sidang, Nadia duduk di sudut kamar, wajahnya ditutupi kerudung. Mas, aku tidak kuat. Rasanya semua orang menuduhku. Bahkan ketika aku diam, mereka bilang aku pura-pura. Kalau aku bicara, mereka bilang aku berbohong. Fajar duduk di sampingnya. Tangannya gemetar. Sar, dengar aku. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Kalau desa membenci kita, biarlah. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nadia menangis, bahunya terguncang. Mas, apakah Bapak memaafkan kita? Apakah beliau mengerti kita tidak bermaksud? Fajar menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Kalau kita bertahan bersama, itu cara kita menghormati beliau. Bayangan di desa. Malam itu, desa Kalibagor tidak tenang. Dari pos ronda terdengar bisik-bisik panjang, dari warung kopi terdengar debat keras. Ada yang yakin Fajar bersalah, ada yang yakin Nadia. Ada pula yang berkata keduanya harus dihukum agar desa damai kembali. Warung Pelita 27 tetap terkunci, tirai bambunya bergoyang tertiup angin. Bagi sebagian warga, bangunan itu hanyalah toko sepi. Tetapi, bagi Fajar dan Nadia, ia adalah saksi bisu dari cinta, pertengkaran, dan tragedi yang belum menemukan ujung. Dan di dalam hati keduanya, suara almarhum Rahmat masih bergema. Jangan bertengkar lagi. Namun semakin lama, mereka sadar, bukan hanya mereka berdua yang bertengkar. Seluruh desa kini terjebak dalam pertengkaran panjang. Seakan warung kecil itu menjadi cermin dari semua luka yang tersembunyi.
Hari sidang kelima datang dengan suasana lebih mencekam daripada sebelumnya. Sejak pagi, halaman pengadilan kabupaten sudah penuh sesak. Warga Kalibagor datang berombongan. Bahkan ada yang menyewa truk sayur hanya untuk bisa ikut menyaksikan jalannya persidangan. Wartawan dari media kota juga hadir, lengkap dengan kamera besar dan buku catatan. Judul-judul berita sudah bermunculan sehari sebelumnya. Kasus Warung Pelita 27, menantu atau anak yang bersalah. Ada pula yang lebih sensasional, tragedi sapu dan kaleng uang, misteri kematian Rahmat. Fajar dan Nadia dibawa dengan mobil tahanan. Wajah mereka semakin pucat. Nadia menunduk dalam. Jarik di pangkuannya tergenggam erat. Fajar duduk kaku, tangannya mengepal, matanya merah. Sorak-sorai massa bercampur. Ada yang meneriakkan dukungan, ada yang mencaci. Tekanan dari keluarga besar. Keluarga besar Rahmat juga hadir, dipimpin Pak Jaya. Dengan nada keras ia berkata pada wartawan, "Kami menuntut keadilan. Jangan biarkan kematian paman kami dianggap kecelakaan biasa. Harus ada yang bertanggung jawab." Ucapannya langsung jadi kutipan di berita sore itu. Pembukaan sidang. Hakim membuka dengan suara berat. "Hari ini kita mendengarkan keterangan lanjutan dari pihak keluarga serta saksi tambahan. Selain itu, akan dibacakan analisa terakhir dari jaksa." Ruangan hening. Semua orang menunggu. Kesaksian keluarga. Pak Jaya maju sebagai saksi keluarga. Suaranya lantang. "Yang mulia, paman kami Rahmat adalah orang baik. Ia tidak pantas mati dengan cara seperti itu. Kalau malam itu tidak ada pertengkaran, tidak ada kelalaian, pasti beliau masih hidup. Kami yakin ada unsur kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat. Kami minta hakim jangan lunak." Bisikan riuh terdengar. Sebagian mengangguk, sebagian menggeleng. Hakim menatap tajam. "Saksi, pengadilan mencari kebenaran, bukan emosi. Anda diminta memberi keterangan, bukan menekan." Pak Jaya menunduk, meski matanya masih penuh api. "Bukti baru." Jaksa kemudian mengeluarkan berkas baru. Catatan hutang koperasi yang ditulis dengan tangan Fajar. Bukti ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berat. Motif pertengkaran jelas, uang. "Apakah benar, Fajar?" Fajar menelan ludah. "Iya, itu catatan saya. Tapi saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya mencoba menyiasati agar warung tetap jalan." Jaksa mengangguk dingin. Motif ekonomi seringkali lebih berbahaya dari niat. Karena darinya, lahir pertengkaran yang merenggut nyawa. Nadia dipanggil lagi. Nadia berdiri dengan tubuh gemetar. "Yang mulia, saya mohon percaya. Saya mencintai Bapak Rahmat seperti ayah saya sendiri. Saya tidak pernah berniat melukai. Semua terjadi cepat sekali. Itu kecelakaan." Hakim menatapnya lama. "Tapi kamu memegang sapu. Kamu juga terlibat dalam pertengkaran. Bagaimana kamu bisa meyakinkan pengadilan bahwa itu murni musibah?" Air mata Nadia jatuh deras. "Karena hati saya bersih. Yang mulia, kalau ada yang harus dihukum, biarlah saya. Asal Mas Fajar jangan dituduh lagi." Fajar sontak berdiri. "Tidak, saya yang salah. Semua bermula dari amarah saya. Kalau ada yang harus dipenjara, biar saya saja." Suasana sidang gaduh. Hakim mengetuk palu 3 kali. "Diam. Persidangan ini bukan tempat kalian saling berkorban. Kami mencari kebenaran." Bu Rini bicara. Ketika dipanggil, Bu Rini berdiri dengan suara bergetar tapi jelas. "Yang mulia, saya sering melihat mereka ribut kecil. Tapi saya juga tahu almarhum selalu menenangkan. Malam itu, saya percaya tidak ada niat jahat. Itu musibah. Jangan biarkan gosip menghancurkan mereka lebih jauh." Sebagian pengunjung terdiam, namun masih banyak yang menggeleng. Penutup jaksa. Jaksa menutup dengan suara tajam. "Yang mulia, meski tidak ada bukti kekerasan langsung, pertengkaran keluarga, kelalaian dalam menjaga warung, serta kondisi keuangan yang tertekan adalah faktor kuat. Kami menilai ada kelalaian berat yang menyebabkan kematian. Karena itu, pengadilan harus menjatuhkan sanksi." Malam, setelah sidang. Sepulang dari sidang, Nadia menangis di kamar. Wajahnya tertutup selendang. "Mas, aku takut. Kalau hakim percaya pada jaksa, kita akan kehilangan segalanya." Fajar duduk di sampingnya, bahunya jatuh. "Sar, kalaupun kita dihukum, biarlah. Yang penting kita bersama. Jangan biarkan kebencian orang membuat kita berpisah." Nadia menatapnya, air matanya jatuh. "Tapi Mas, apakah Bapak memaafkan kita?" Fajar menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, tapi aku yakin
Kalau kita tetap menjaga pesan beliau, jangan bertengkar lagi. Itu cara kita menghormatinya. Desa yang semakin panas. Di desa, gosip makin liar. Sebagian warga terang-terangan berkata, kalau mereka bebas, jangan biarkan tinggal di sini. Sebagian lain berbisik, kalau mereka dihukum, siapa yang akan menjaga warung? Siapa yang akan menjaga pesan almarhum? Warung Pelita 27 semakin sunyi. Tirai bambu bergoyang diterpa angin sore. Seakan ia ikut menangis, menunggu akhir dari kisah panjang penuh air mata. Dan malam itu, di rumah belakang warung, Fajar dan Nadia hanya bisa saling menggenggam tangan erat. Di luar, suara jangkrik bercampur angin, terdengar seperti bisikan samar, jangan bertengkar lagi. Hari sidang terakhir sebelum putusan akhirnya tiba. Udara di pagi hari terasa berat. Seakan seluruh desa Kalibagor menahan napas. Dari jalan setapak hingga jalan raya menuju kabupaten, orang-orang berjalan berombongan. Ada yang menenteng termos kopi, ada yang membawa tikar untuk duduk menunggu di halaman pengadilan. Sejak subuh, media lokal dan beberapa media dari kota besar sudah hadir. Kamera besar terpasang, wartawan menodongkan mikrofon ke setiap orang yang mau bicara. Menurut Bapak, siapa yang bersalah? Tanya seorang wartawan pada warga. Menurut Ibu, apakah Nadia harus dihukum? Suasana seperti pesta, tapi penuh racun. Tragedi keluarga kecil kini berubah jadi tontonan seluruh daerah. Kedatangan Fajar dan Nadia, mobil tahanan berhenti di depan pengadilan. Polisi membuat barikade ketat, teriakan massa membelah udara. Bebaskan Nadia, penjarakan Fajar, usir mereka dari desa. Nadia menunduk dalam, jariknya tergenggam erat, air matanya menetes tanpa ia sadari. Fajar duduk tegak, wajah kaku, matanya merah. Mereka berjalan masuk di apit polisi, langkah mereka berat seperti menuju ujian terakhir hidup. Pembukaan sidang, hakim membuka persidangan dengan suara berat. Hari ini adalah sidang terakhir sebelum pengadilan menjatuhkan putusan. Jaksa, penasihat hukum, saksi tambahan, silakan ajukan keterangan terakhir. Ruangan hening. Hanya suara kipas tua yang berdecit. Jaksa menguatkan tuduhan. Jaksa berdiri tegak, suaranya tajam. Yang mulia, kami menegaskan kembali. Tidak ada bukti kekerasan sengaja, namun ada bukti jelas adanya pertengkaran, kondisi lantai licin yang diabaikan, serta tekanan ekonomi yang memicu tragedi. Semua itu adalah kelalaian berat. Maka, pengadilan tidak boleh membiarkan kasus ini disebut kecelakaan semata. Ada harga yang harus dibayar. Sorak-sorai terdengar dari bangku pengunjung. Pengacara membela. Penasihat hukum yang mendampingi Fajar dan Nadia akhirnya angkat bicara. Yang mulia, kita semua tahu almarhum Rahmat adalah sosok bijaksana. Beliau sendiri sebelum wafat berpesan, jangan bertengkar lagi. Pesan itu jelas, menunjukkan beliau tidak menyalahkan siapapun. Apalagi menuduh ada niat jahat. Kematian beliau adalah musibah. Jika ada kelalaian, biarlah dijadikan pelajaran, bukan hukuman berat. Ruangan terdiam sejenak. Namun wajah hakim tetap datar. Saksi tak terduga. Hakim kemudian memanggil saksi tambahan, Bimo, pemuda ronda. Semua mata menoleh padanya. Ia maju dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Yang mulia, malam itu saya sempat merekam suara dari luar warung. Saya tidak dengar jelas pembicaraan, tapi saya dengar kaleng jatuh, teriakan Bu Nadia. Lalu suara benda berat menghantam lantai. Tidak ada suara pukulan. Tidak ada suara sapu dipakai menyerang. Itu semua terjadi cepat sekali. Hakim mengangguk. Apakah rekaman itu masih ada? Bimo mengeluarkan ponsel tua dari sakunya. Masih, Yang Mulia. Rekaman diperdengarkan. Ruangan hening. Suara hujan deras, dentuman kaleng, teriakan panik, lalu suara tubuh jatuh ke lantai. Tidak ada yang lain. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Sebagian orang terdiam, sebagian lain menggeleng. Pengakuan terakhir Fajar. Hakim menoleh ke Fajar. Apa kamu masih ingin mengatakan sesuatu? Fajar berdiri, suaranya bergetar tapi lantang. Yang mulia, saya tidak akan lari. Malam itu saya marah. Saya berdiri mendadak, menyenggol Nadia. Sapu terlepas, Bapak jatuh. Semua salah saya. Tapi demi Allah, saya tidak pernah berniat mencelakai. Saya mencintai Bapak. Kalau harus dihukum, biar saya. Jangan salahkan istri saya. Nadia ikut berdiri. Air matanya mengalir deras. Tidak, Yang Mulia. Saya yang pegang sapu terakhir.
Saya yang harus disalahkan. Jangan hukum Mas Fajar. Ruangan gaduh. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Diam. Kalau kalian terus saling mengorbankan diri, pengadilan tidak akan pernah tahu kebenaran. Kami akan menilai berdasarkan bukti, bukan hanya pengakuan. Suasana desa. Sementara sidang berlangsung, di desa Kalibagor, suasana semakin panas. Di pos ronda, pemuda berdebat keras. Kalau mereka bebas, kita akan jadi bahan tertawaan desa sebelah. Tapi kalau mereka dipenjara, anak cucu mereka akan hidup dengan stigma. Ibu-ibu di pasar juga tak kalah sengit. Nadia itu baik, tapi kalau lalai tetap salah. Tidak, itu musibah, jangan kejam. Warung Pelita 27. Dengan tirai bambu yang bergoyang ditiup angin sore, menjadi pusat semua pembicaraan. Bukan lagi toko, melainkan simbol luka yang membelah desa. Penutupan sidang. Hakim berdiri. Cukup. Sidang hari ini ditutup. Putusan akhir akan dibacakan bulan depan. Semua pihak diminta menunggu dengan sabar. Ketukan palu bergema. Ruangan riuh rendah. Sebagian orang kecewa karena harus menunggu, sebagian lega karena masih ada waktu. Malam sunyi. Malam itu, di rumah belakang warung, Nadia duduk menatap foto Rahmat di dinding. Pak, apakah Bapak memaafkan kami? Semua orang bertengkar karena kami. Desa terbelah karena kami. Fajar duduk di sampingnya, matanya merah. Sar, kita tidak tahu apa keputusan hakim nanti. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama. Itu cara kita menghormati Bapak. Mereka saling menggenggam tangan. Air mata jatuh bersama. Di luar, angin malam menggoyangkan tirai bambu. Suara samar terdengar lagi, seakan Rahmat masih berbisik. Jangan bertengkar lagi. Dan kali ini bisikan itu terasa lebih dekat, lebih berat, seakan menjadi pengingat bahwa badai belum berakhir, tetapi harapan masih ada. Hari pengumuman putusan akhirnya tiba. Sejak fajar, suasana di Kabupaten Banyumas sudah berbeda. Jalan menuju pengadilan dipenuhi warga, bukan hanya dari Kalibagor, tetapi juga dari desa-desa sekitar. Mereka ingin menyaksikan akhir dari kisah panjang yang sudah berbulan-bulan membela hati desa. Wartawan hadir dalam jumlah lebih banyak dari sidang-sidang sebelumnya. Kamera besar berjejer, mikrofon berlogo media nasional bermunculan. Judul-judul berita sudah disiapkan. Putusan kasus Warung Pelita 27. Fajar dan Nadia menunggu nasib. Kedatangan. Mobil tahanan datang sekitar pukul 9 pagi. Fajar dan Nadia turun dengan wajah pucat. Nadia menggenggam jarik di pangkuannya, matanya sembab. Fajar berjalan kaku, wajahnya menahan amarah dan takut sekaligus. Sorak-sorai massa membelah udara. Bebaskan Nadia. Hukum Fajar. Usir mereka dari desa. Polisi berbaris rapat, menjaga agar tidak ada kericuhan. Suasana ruang sidang. Di dalam ruang sidang, suasana hening tegang. Hakim memasuki ruangan. Suara palu mengetuk 3 kali. Sidang putusan kasus kematian almarhum Rahmat, pemilik Warung Pelita 27, dimulai. Jaksa berdiri lebih dulu. Yang mulia, kami menegaskan bahwa ada kelalaian berat yang menyebabkan kematian. Pertengkaran keluarga, kondisi lantai yang tidak diperhatikan, dan tekanan ekonomi adalah faktor pemicu. Kami menuntut sanksi sesuai hukum. Pengacara kemudian angkat suara. Yang mulia, semua bukti jelas menunjukkan tidak ada kekerasan. Tidak ada niat jahat. Almarhum sendiri berpesan agar keluarga tidak bertengkar. Tragedi ini adalah musibah, bukan tindak pidana. Putusan. Hakim membaca berkas panjang, suaranya berat. Berdasarkan pemeriksaan saksi, bukti forensik, rekaman suara, serta keterangan terdakwa, pengadilan menilai peristiwa ini adalah kecelakaan dengan unsur kelalaian. Tidak ditemukan bukti adanya niat membunuh. Ruangan bergemuruh. Sebagian orang berteriak lega, sebagian marah. Hakim melanjutkan, dengan demikian, pengadilan menyatakan Fajar dan Nadia tidak bersalah melakukan pembunuhan. Namun keduanya mendapat teguran hukum dan diwajibkan mengikuti pembinaan masyarakat. Reaksi massa, sorak-sorai langsung pecah di luar gedung. Ada yang bertepuk tangan lega, ada yang berteriak marah. Tidak adil, hidup Nadia, hukum harus ditegakkan. Polisi membuat barikade agar tidak terjadi keributan. Fajar menunduk, air matanya jatuh di lantai. Ia berbisik lirih, kita bebas Sar, tapi jangan pernah lupakan Bapak. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Alhamdulillah,
Tapi hati ini masih sakit. Kepulangan. Di tangga pengadilan, Bu Rini sudah menunggu. Ia meraih tangan Nadia dan berkata lembut, "Nak, ini bukan akhir. Ini awal untuk kalian bangkit." Nadia memeluk Bu Rini erat. Air matanya masih mengalir. Fajar berdiri di samping, menatap langit biru yang terasa lapang setelah sekian lama gelap. Desa Kalibagor. Ketika mereka kembali ke desa, suasana masih panas. Ada yang menyambut dengan senyum lega, ada yang menatap sinis. Sebagian warga berbisik, mereka dibebaskan karena kasihan saja. Sebagian lain berkata, "Syukurlah, keadilan berpihak pada kebenaran." Warung Pelita 27 masih berdiri sunyi, dengan tirai bambu yang bergoyang diterpa angin. Fajar berhenti di depan pintu, menatap ke dalam. Warung ini harus hidup lagi. Itu cara kita menjaga pesan Bapak. Nadia mengangguk, menyeka air matanya. "Iya Mas, kita buka lagi. Tapi kali ini, tanpa pertengkaran, tanpa dendam." Malam sunyi. Malam itu, setelah kembali ke rumah belakang warung, Fajar dan Nadia duduk berdua di kursi bambu yang dulu sering diduduki almarhum Rahmat. Nadia berbisik, "Mas, apakah Bapak benar-benar memaafkan kita?" Fajar menggenggam tangannya erat. "Aku tidak tahu, Sar, tapi aku yakin kalau kita tetap bersama, itu cara kita menghormati beliau." Mereka menatap langit penuh bintang. Angin malam menggoyangkan tirai bambu, membawa suara samar seperti bisikan. Jangan bertengkar lagi. Dan kali ini, mereka berdua berjanji dalam hati untuk memegang pesan itu sampai akhir hayat. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, suasana di Kalibagor perlahan berubah. Awalnya masih ada bisik-bisik lirih. Masih ada tatapan curiga setiap kali Fajar dan Nadia melangkah di jalan desa. Namun waktu berjalan, dan orang-orang mulai kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Sawah yang harus ditanami, pasar yang harus dipenuhi dagangan, anak-anak yang berlarian di jalan tanah. Warung dibuka kembali. Suatu pagi yang cerah, tirai bambu warung Pelita 27 akhirnya dibuka kembali. Fajar dan Nadia berdiri di depan pintu dengan wajah canggung, tapi penuh tekad. Rak kayu dibersihkan, permen-permen kembali ditata. Aroma kopi hitam mengepul dari teko tanah liat. Bu Rini datang paling awal, membawa senyum hangat. "Alhamdulillah, warung ini hidup lagi. Semoga ramai seperti dulu," katanya sambil menepuk bahu Nadia. Pelan-pelan warga mulai berdatangan. Ada ibu-ibu yang membeli gula, bapak-bapak yang mampir membeli rokok, anak kecil yang membeli permen sambil tertawa malu-malu. Meski langkah mereka masih ragu, tapi itu adalah awal yang baru. Luka yang mulai pulih. Sore itu, beberapa pemuda kembali duduk di bangku depan warung. Mereka memainkan catur kecil sambil bercanda, seolah mencoba menghidupkan kembali suasana lama. Fajar duduk di kursi bambu, yang dulu sering diduduki almarhum Rahmat, menatap jalan desa dengan mata basah. Nadia duduk di sampingnya, tangannya sibuk menata dagangan. "Mas, kita berhasil membuka lagi. Mungkin ini cara Bapak melihat kita dari atas, bahwa kita mau bangkit, bukan saling menyalahkan." Fajar menatap istrinya, bibirnya bergetar. "Iya Sar, kita harus menjaga warung ini, juga menjaga janji kita. Jangan bertengkar lagi." Pesan yang tak pernah hilang. Matahari sore menembus celah awan, menyinari papan tua bertuliskan Warung Pelita 27. Dari balik cahaya itu, seakan terselip senyum Rahmat, senyum yang dulu hangat menyambut setiap orang, kini menjadi semangat baru bagi keluarga kecilnya. Malam harinya, setelah warung ditutup, Fajar dan Nadia duduk berdua di kursi bambu depan rumah. Jalan desa sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan semilir angin malam menemani. Nadia berkata pelan, "Mas, semua yang kita lalui seperti mimpi buruk yang panjang." Fajar mengangguk. Wajahnya sendu. Tapi mimpi itu mengajarkan kita banyak hal. Tentang kesabaran, tentang betapa rapuhnya keluarga kalau kita tidak saling menjaga. Nadia menatap papan kayu bertuliskan nama warung mereka. "Bapak selalu bilang, rumah bukan sekadar dinding, tapi hati orang-orang di dalamnya. Aku baru benar-benar paham sekarang. Kalau hati penuh amarah, rumah bisa runtuh meski dindingnya kokoh." Fajar menggenggam tangan istrinya erat. "Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, tanpa saling menyalahkan, tanpa bertengkar. Itu cara terbaik kita menghormati Bapak." Desa yang kembali hidup. Beberapa bulan kemudian, desa Kalibagor kembali menemukan keseimbangannya. Warung Pelita 27 kembali ramai. Anak-anak berlari tanpa takut, ibu-ibu kembali bercengkerama di depan rak gula dan minyak.
Luka masih ada, tapi perlahan waktu dan kebersamaan menutupinya. Warung itu bukan lagi sekadar tempat membeli kopi atau gula. Ia telah menjadi simbol perjalanan hidup, dari tawa, pertengkaran, tragedi, hingga kesempatan untuk bangkit kembali. Penutup, dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, ada satu pesan yang bisa dibawa pulang. Jangan biarkan perbedaan kecil memisahkan keluarga. Karena pada akhirnya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Sahabat pendengar, jika kalian pernah berselisih dengan orang terdekat, ingatlah pesan almarhum Rahmat. Jangan bertengkar lagi. Pesan sederhana, tapi mampu menyelamatkan cinta, rumah, bahkan seluruh hidup.